Saya setuju. Kalau kita boleh ambil wudu lah. Yang tu dulu. Cuma bila dah tak ada wudu, kita perlu memegang Quran, kita pegang di atas qaul ini tadi. Di atas qaul tadi. Boleh berarti. Tapi bila masa kita mampu berwudu, bila ayat pun dekat, ambil wudu lah. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada dalil yang berbagai itu. Dalil yang berbagai. Karena kita tak boleh putuskan siapa yang lebih kukuh dalam masalah ini. Sebab karena orang yang tidak hafal Quran biasanya pikir membaca itu tidak apa-apa memegang. Membaca beda. Memegang Al-Quran haram. Mutlak tidak ada khilaf dalam hal ini. Kecuali menurut hukum zahiriyah. Memegang Al-Quran adalah haram bagi orang yang tidak punya wudu. Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji bareng. Mengaji kepada 3 ustadz. Ada ustadz Malaysia dan juga ada ustadz Indonesia. Ini kritik atau pendapat daripada ustadz Malaysia berkaitan pendapat daripada ustadz Indonesia. Ada Dr. Maza, ada Abu Yahya, ada Dr. Ustadz Abdul Somad berkaitan tentang hukum membaca Al-Quran tanpa ambil wudhu atau tidak punya wudhu. Hukumnya membaca Al-Quran bagaimana? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Ini timbul sebuah perselisihan antara pendapat yang yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan. Wow, ini patut kita pelajari teman-teman, karena ini penting berkaitan tentang ayat suci Al-Quran. Oke, seperti biasa, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, saya, Meriak TV, ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Memegang Quran tanpa wudu juga masalah khilaf. Masalah. Karena la yamassuhu illal mutahharun. Quran tak dipegang melainkan mutahharun. Perkataan mutahharun ini orang-orang yang bersih, bukan orang-orang, mereka yang bersih. Mereka yang bersih dalam ayat ni sebahagian kata semua. Tapi sebahagian para ulama kata ayat ni sedang bercakap tentang malaikat. Maka Quran tidak disentuh melainkan oleh malaikat yang bersih. So ada di sini ada lagi dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Okey. Mereka yang kata tak boleh, maka mari hadis lagi. La yamassuhu illa tahir. Hanya orang yang bersih yang sentuh dia. Kan? Mereka yang kata boleh, maka kata Nabi SAW pernah hantar surat menyurat kepada macam-macam orang. Mereka akan bawa surat Nabi ada tulis Al-Quran. Hantar kepada maharaja, kepada apa semua. Mereka pegang, mereka tengok. Dan kalau sentiasa kena ada Quran, itu satu bebanan untuk orang membawa Quran, risalah Quran. Dan kadang-kadang kita tengok sehingga bila Quran sekepin orang jumpa, orang kata kalau tak ada tak ada wuduk, kena tikam dengan lidi yang kat macam ni, lebih dahsyat lagi. Dan ini semua mereka kata menyusahkan dan berlaku khilaf pendapat di sini. Kerana masalah dalam menafsirkan ayat tadi. Cuma saya kata, macam Syekh Salah Khalidi kata, saya setuju. Kalau kita boleh ambil wudu lah. Yang tu dulu. Cuma bila dah tak ada wudu, kita perlu memegang Quran, kita pegang di atas qaul ini tadi. Di atas qaul tadi. Boleh berarti. Tapi bila masa kita mampu berwudu, bila ayat pun dekat, ambil wudu lah. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada dalil yang berbagai itu. Dalil yang berbagai. Karena kita tak boleh putuskan siapa yang lebih kukuh dalam masalah ini. Walaupun ada tarjih, tapi kedua-duanya telah memberikan alasan mereka. Al-Quran tanpa wudu tidak. Bentar teman-teman, berarti bolehlah menurut Dr. Maza memegang Al-Quran tanpa punya wudhu. Tapi kalau bisa ambil wudhu, tapi kalau sudah tidak bisa, boleh pegang Quran tanpa punya wudhu. Tidak masalah. Oke, kita dengarkan ceramah daripada Abu Yahya. Diperkenankan sudah, nggak ada perbedaan dalam ini menurut madhab. Tapi kalau membaca tanpa memegang,
Sebab karena orang yang tidak hafal Quran biasanya pikir membaca itu nggak apa-apa megang. Membaca beda. Memegang Al-Quran haram, mutlak nggak ada khilaf dalam hal ini. Kecuali menurut hukum zahiriyah. Memegang Al-Quran adalah haram bagi orang yang nggak punya wudu. Baik. Ada pun membacanya tentu bahkan sampai berlipat-lipat, sampai dikatakan 10 kali lipat. Anda membaca sekali menjadi 10 kali. Tapi tetap utama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran istimewa, biarpun makanya Al-Quran bisa Anda baca dalam keadaan Anda tidak punya wudu. Wudu ya, Anda tidak punya wudu. Tapi kalau Anda junub, Anda harus mandi. Haid, Anda harus mandi. Kecuali haid yang masih mengalir, kemudian menurut mazhab Malik dengan ketentuannya. Anda bisa dengar di bab haid yang pernah kami sampaikan. Intinya kalau Anda tidak punya wudu, Anda boleh membaca Al-Quran, tentunya pahalanya tidak seperti di saat Anda dalam wudu. Sampai dikatakan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah ini adalah berbeda sekali. Maka dihimbau siapapun dari kita ingin baca Al-Quran adalah dengan wudu. Tapi di saat Anda tidak bisa wudu bukan berarti tidak baca Al-Quran. Jangan sampai nanti aja wudu, malah nggak baca. Baca Al-Quran dapat keutamaan. Full pahalanya, nggak ada kurang dari pahala Al-Quran. Baik, ada pun mengqadha salat wajib karena Anda meninggalkan salat di saat sudah balik. Anda meninggalkan salat wajib. Ada pun tidak bisa mengira-ngira, nggak ada yang tidak bisa ngira-ngira. Hari terbatas kok. Setahun hanya 360 hari. Berapa tahun Anda tidak sholat? Tinggal kira-kira saja. Kira-kira itu bukan persis. Kalau persis itu nggak bisa Anda. Kira-kira. Mustahil nggak bisa ngira-ngira. Umur Anda kan bisa dihitung. Umur Anda 40 tahun. Anda balik mau 15. Berarti berapa? 14 sama 15 menjadi berarti itu 25. 25 tahun. 25 tahun Anda tidak sholat. Ya berarti 25 tahun bisa dikira-kira. Jadi jangan Anda mengkontok kecuali Anda kira-kira dulu. Oh saya tidak sholat 25 tahun. Saya tidak ngerti. Saya tobat baru umur 40 tahun. Karena 40 tahun saya baru tobat, saya banyak meninggalkan sholat. Ada 1-2 sholat, itu pun tidak jelas. Nah, Anda bisa kira-kira. Atau, kalau sholat subuh saya tertib dulu ya, berarti subuhnya saja, nggak usah dihitung. Lalu bagaimana mengkodoknya? Mengkodoknya ya harus kodok semuanya. Cuma untuk mempermudah Anda dalam mengkodok, jadi saat Anda sholat lagi. Nanti 25 tahun ke depan sudah beres utang Anda. Habis sholat subuh lagi. Atau sebelum sholat subuh. Habis sholat duhur lagi. Atau sebelum sholat duhur duluan. Jadi setiap hari 2 kali, berarti kalau 2 kali atau 3 kali, berarti kalau 3 kali maka akan kalau misalnya Anda jadikan 3 kali sholatnya 3 kali berarti kan bukan 25 tahun separuh, berarti udah 12 tahun setengah selesai. Seperti itu. Jadi setiap habis sholat Anda sholat lagi. Itu caranya. Dan niatlah untuk mengqadha. Kalau ternyata baru 10 tahun kok Anda meninggal, semoga panjang umur. Allah Maha tahu Anda sudah niat mengqadha kok. Allah Maha kasih. Dan memang pada dasarnya begini, di dalam mazhab kita, Syafi'i dijelaskan bahwasanya jika ada orang meninggalkan sholat karena dia bandel, maka harus kontan bayarnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena lupa, lalai dan sebagainya, belum mengerti, maka boleh dibayar kredit, nyicil. Nah. Akan tapi kita ambil yang gampang saja. Biarpun ada bandel 25 tahun, akan tapi kalau suruh membayar kontan mungkin malah tidak sholat. Ini bukan Anda. Jika ada orang meninggalkan sholat 25 tahun dalam keadaan bandel karena menentang, tidak mau sholat, sengaja, dia dosa. Dan semestinya dia harus dikodok kontan. Cuman kalau kita suruh kodok kontan, yang lain bisa main, dia harus melakukan sholat, mungkin malah keluar lagi bandung lagi. Maka bisa dilakukan dengan cara mencicil, dan semakin cepat Anda membayar utang, semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kasih. Apa? Bentar, ini jelas teman-teman ya, 4 mazhab ini, 4 mazhab sudah menetapkan bahwa haram hukumnya pegang Al-Quran tanpa wudhu. Kecuali membaca tanpa wudhu itu boleh. Berapapun ayat yang kita baca, maka pahalanya tetap berlipat ganda. Tapi menyentuh hukumnya haram, itu Bu Yahya. Tapi Dr. Mazah boleh, tidak haram. Tapi kalau bisa ambil wudhu. Oke, kita beralih kepada Ustadz Abdul Somad. Hukum membaca Quran digital. Quran dulu tidak ada di kertas. Quran itu bukan kertas yang turun melayang-layang. Quran adalah suara. Suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan mulutmu ya Muhammad. Nabi tidak menulis. Nabi buta huruf. Maka Nabi manakala dia mendengar suara Jibril, dia gerakkan mulutnya. Datang Allah berfirman, la tuharrik. Jangan kau gerakkan mulutmu, dengar saja baik-baik. Inna alaina jam'ah wa Qur'ana, kami akan mengumpulkannya. Jadi ketika ada orang membaca Quran di kertas, sama dengan membaca Quran digital. Karena dua-dua itu tidak ada zaman Nabi SAW. Baru ada Quran dalam 30 juzuk, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pada masa Khalifah Abu Bakr As-Siddiq, ketika dia mengutus
para tentara untuk membunuh nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab, nama kampungnya di Yamamah. Lalu meninggallah 70 penghafal Quran. Khawatir Quran ini akan musnah, maka dibukukan menjadi satu. Bagi yang membaca Quran melalui buku tulisan, baik. Bagi yang membaca dari handphone juga tetap baik. Adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital? Tulisan Al-Quran nampak jelas dia. Jelas, ini tulisannya dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwudu? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu, maka afdal berwudu. Adapun orang yang membaca Quran maka tidak disyariatkan wudu karena tidak zahir, tidak nampak, dia bisa hilang. Dia bisa hilang. Oleh karena tetapi membaca Qurannya bezakan antara memegang mushaf Al-Quran, mushaf namanya, sedangkan ini tidak mushaf. Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran. Adapun memegang mushaf maka berwudu. Adapun membaca Quran maka tidak berwudu pun boleh. Tapi afdal berwudu supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jelas. Adakah berdosa melangkah handphone yang ada Quran digital? Gelap, mati, sedang tidak ada. Lalu dia langkah, maka tidak apa-apa. Atau dia membawa masuk ke dalam toilet, maka tidak apa-apa. Tapi manakala dia sedang ada, nyata, tampak, ada tulisannya, maka dia tak boleh langkah, dia boleh dia letak di lantai, tak boleh dia hinakan, tak boleh dia caci maki, tak boleh dia bawa masuk ke dalam. Maka kalau dia sedang ada tulisan, bisa boleh dibaca. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Dia bawa masuk ke dalam, haram karena tampak. Tapi manakala dia sedang off, gelap tak ada, maka boleh dia bawa masuk ke dalam. Sama seperti kita membawa otak kita ke dalam toilet. Jelas. Memang di dalam ini tidak ada Quran 30 juzuk, tapi juzuk 30 insyaAllah ada dalam. Tidak mungkin kita masuk ke dalam, kepala kita tinggalkan. Otak kita tinggalkan. Yang tidak boleh itu kita keluarkan isinya. Masa di dalam. Masa kita di dalam kita keluarkan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru tak boleh. Begitu juga dengan rakaman-rakaman MP3 yang ada di dalam. Dia sedang off. Boleh. Tapi manakala dia sedang berbunyi, bersuara, bergambar, maka tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya. Bagaimana Islam disebarkan dengan kekerasan? Benarkah Islam disebarkan dengan kekerasan perang? Seandainya Islam itu disebarkan dengan perang, maka tidak akan ada Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt di India. Kerana Islam dulu punya kekuasaan. Seandainya Islam disebarkan dengan perang, maka tidak akan ada Sping, tidak akan ada Kristen Ortodok di Kahera. Itu padahal Islam berkuasa di sana. Itu menunjukkan Islam datang menebarkan kerahmatan, kasih sayang. Tidak ada satupun yang terusik, tidak ada telinga yang dipotong, tidak ada mulut yang digunting. Ketika sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, hari kita balas mereka. Nabi berkata hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Disitulah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berapa tahun Nabi berkuasa? Berapa tahun sahabat berkuasa di Palestina? Mengapa gereja masih tetap berdiri? Mengapa tidak ada mereka yang dibunuh? Itu menunjukkan fitnah bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan perang. Oh, fitnah, ingat. Bagaimana hukum orang Islam mengambil upah membuat tempat ibadah orang kafir bersyubhat? Maka tidak boleh. Ini terkait dengan masalah ibadah. Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah. Penunjuk jalannya itu Ibnu Uraiqid, non muslim. Boleh, tak masalah. Nabi tidak ada gandum. Nabi gadaikan baju besinya, dia pinjam gandum sebanyak 30 sa'. 30 sa', 1 sa' 3 kilogram. 3 darab 3, 90. Boleh. Kerana tidak ada mengait dengan ibadah. Tapi kalau sudah terkait dengan ibadah, wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum wajib. Begitu juga tukang emas yang dia buatkan salib sebagai buah rantai, maka dia sudah masuk dalam ibadah. Jangan sampai ibadah tidak ada barokah rezeki dan na'udzubillah mengalir dosa.
Apa hukum bekerja di bank konvensional? Oh, Bukan bank Islam, bukan konvensional. Islamic bank. Riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu. Orang yang diberi makan riba. Wa katibahu. Pegawai kaki tangan yang menulis, mencatatnya. Wa syahidaihi. 2 orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa. Mereka itu hukumnya sama semua. Bolehkah guna hadis Rasul untuk promosi perubatan Islam? Boleh. Al-Bazinja. Boleh dia baca Habbatus Sauda Sifaun Munkil Lidah. Lagi yang jual Habbatus Sauda. Lalu dia tulis besar-besar. Habbatus Sauda Sifaun Munkil Lidah. Habbatus Sauda obat dari segala macam penyakit. Boleh. Hijamah, bekam. Hijamah, pengobatan cara Nabi SAW. Bahkan ada satu kitab khusus, Tib Nabawi. Pengobatan cara Nabi. Boleh. Tapi tak boleh dia tulis Al-Bazinjan Sifaun Munkil Lidah. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Hadis Tukang palsu. jual terong. Ya, halal. Ah. Bolehkah ambil upah daripada perkhidmatan ini? Boleh. Mana dalilnya? Ketika sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ya, kami baru saja musafir. Terus dalam masa musafir itu ada kepala suku yang dia sakit. Dia panggil kami untuk bacakan doa. Lalu saya bacakan Fatihah. Saya bacakan Fatihah, dia sembuh dari penyakitnya, dia bagi kami 30 ekor kambing. 30. Mereka bawa 30 ekor kambing itu ke Madinah. Mereka ceritakan ke Nabi dan Nabi membenarkan. Itu dalil boleh mengambil upah daripada perubatan. Karena Nabi membolehkan upah daripada ruqyah. Akhir zaman Oke, ada boleh ya. 73 firqah. Hanya satu yang benar. Apakah yang benar itu? Nabi menjawab. Bukan jawaban dari saya. Apakah firqah yang benar itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jalan yang ditempuh oleh aku Aswajalah. wa ashabi dan Ahlussunnah wal sahabat-sahabatku. Kita alhamdulillah masih menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ini jalan Nabi, ini jalan sahabat Nabi, ini jalan kita. Kita masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita masih salat zuhur. Berarti kita masih ahlus sunnah. Ada orang tak salat zuhur, ada. Dia pejam mata, dia kata salat batin saja cukup. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan, jelas ya. Kita masih memutuskan perkara dengan bermusyawarat. Wa amruhum syura bainahum. Ada orang yang tak penting musyawarat, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka selama kita masih berpegang kepada ahlus sunnah, maka kita selamat. Dan kita insyaAllah termasuk dalam golongan yang selamat itu. Amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Kita semua sudah mengaji kepada 3 ustadz sekaligus. Ada Dr. Maza, ada Abu Yahya, ada Ustadz Abdul Somad. Yang mana teman-teman ya, mengaji atau memegang Al-Quran tanpa wudhu itu hukumnya haram. Dan wajib kita ambil wudhu. Karena sesuai dengan ayat yang jelas. Dr. Maza mengatakan itu ayat penafsirannya itu khusus malaikat, bukan untuk orang yang disucikan. Jadi malaikat yang boleh pegang Quran dengan dalil suci. Tapi untuk manusia itu tidak boleh, tidak harus, kata Dr. Maza. Tapi hal ini dibantah oleh 2 ustadz sekaligus. Jadi sepakat kemana? Saya sepakat dengan Abu Yahya dan Ustadz Abdul Somad terkait masalah hal ini. Alangkah baiknya kita itu punya wudhu, karena rahmat Allah itu akan turun teman-teman ya. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan pahala. Jadi buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, niman maula wa liman nasir, wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.